bagaimana Indonesia mengambil peran di era AI. Bukan hanya mengikuti, bukan hanya menggunakan, tetapi kita ikut membangun masa depan AI buat Indonesia. Itulah semangat yang membawa kami berkumpul di ruangan ini hari ini. Selama lebih dari 2 dekade, kami di PT Teradata Indonesia bersama Axio percaya bahwa teknologi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri Indonesia. Dan hari ini kami akan mengajak Anda melihat sebuah langkah baru. Sebuah langkah yang lahir dari keyakinan bahwa teknologi seharusnya semakin dekat dengan kebutuhan nyata. Lebih relevan, lebih siap digunakan, dan mampu membuka banyak kemungkinan. Axio selama ini mungkin dulu ada yang bertanya 2-3 tahun yang lalu ya, pada saat brand yang lain melakukan launching AI PC, Axio kita tidak melakukan apa-apa di saat itu. Kenapa? Karena kita melihat timingnya belum tepat. Pada saat itu use case yang ada tidak terlalu penting untuk kita melakukan AI inisiatif ya saat itu. Jadi kita tidak melakukan apa-apa saat itu. Nah, tapi tahun ini kita lihat ini very important. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Jadi kita lihat ya di sini ya. Datanya Indonesia adalah top 3 negara pengguna AI di dunia. Jadi yang top 3 itu ada India, Indonesia, dan China. Kita tiga-tiganya itu rata-rata penggunaan AI itu antara 77 sampai 80% dari 3 negara ini. Dan 3 negara ini adalah penduduk dengan jumlah penduduk terbanyak. Jadi ya, mungkin kadang-kadang ya masa semua orang sekarang kenyataannya begitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, mikir, nulis, nugas, ngapain itu udah pakai AI semua ini, lebih gampang kan? Bahkan menjalankan bisnisnya mungkin sudah pakai agentic untuk terima order, terutama justru yang bisnis kecil, di mana bisnis kecil itu lebih fleksibel kan, jadi dia bisa langsung order taking, kemudian melakukan semua proses ininya bisa dilakukan dengan agentic AI sekarang ya. Kita buat perbandingannya dengan technical. Jadi hari ini on-premise server AI itu sudah relevan. Karena apa? Kalau tahun-tahun lalu nggak relevan. Karena pertama, model yang bisa jalan di lokal waktu itu nggak banyak. Waktu itu juga pilihan kita nggak banyak, modelnya juga capability-nya masih kurang. Dan hardware availability-nya juga masih terbatas yang bisa running. Dengan kerjasama dengan AMD, ini adalah mungkin ya the fastest node yang ada di Indonesia per hari ini. Nanti kita akan tunjukkan di akhir presentasi Pak. Jadi kedaulatan AI tidak lahir dari satu regulasi saja. Yang dibangun satu perusahaan, satu keputusan, satu langkah pada satu waktu. Kedaulatan Indonesia, kecerdasan Indonesia, masa depan Indonesia. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita juga tadi Pak Samuel udah bilang bahwa gapnya, kemampuannya, orang bilang kalau pakai lokal AI, kan pakai yang open source tuh, download dari internet, itu kurang pinter, nggak bagus. Pak Samuel udah bilang, datanya itu sekarang udah menurun, single digit, 1,7 sampai maksimal 3,3% tingkat perbedaan kebodohannya. Jadi pinternya itu udah nggak beda-beda jauh sekarang. Dulu iya, kalau berapa tahun yang lalu Anda pakai yang open source itu bedanya pinternya jauh banget. Jadi kalau pakai yang berbayar yang ada di cloud itu pakai ChatGPT, Gemini semua itu pintar-pintar banget. Anda download, bikin di komputer sendiri itu lemot banget dan masih bodoh banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hari ini gapnya udah sangat mepet sekali, cuma 1,7 sampai 3,3%. Dan ini diprediksi akan terus makin menyusut. Dan yang membedakan lagi, kalau tahun-tahun lalu Anda mau bikin lokal AI sendiri, itu nggak cukup cuma pakai satu komputer. Karena itu tadi dibilang parameternya gede banget, itu semacam kayak size-nya lah ya. Size si engine-nya itu gede sekali. Bayangkan itu mungkin kalau mau bikin yang sepintar kira-kira mirip kayak GPT-4 itu kira-kira harus pakai 400 billion sekian gitu. 400 billion sekian mungkin harus butuh yang VRAM-nya sekitar mungkin 300-400 giga. Bayangkan kalau Anda pakai laptop yang cuma 8 giga. Nah, laptop RTX 4060 tahun lalu masih ada. Mau install apa 8 GB diisi 400 GB? Nggak bisa ngisi apa-apa. Ada yang size-nya kecil, yang 3 GB-an, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saking bodohnya.
Tapi hari ini kalau Anda download itu model-model online LLM, ChatGPT versi offline yang bisa kita download komputer sendiri, itu size-nya sekarang sudah kecil-kecil. Jadi mulai dari 3 GB, 4 GB, tapi kemampuannya udah nggak kalah sama yang saat ini ada yang di online. Dan sekarang yang tertinggi juga 30 GB, 60 GB itu sudah sangat cukup pintar dibandingkan dengan yang kita pakai di berbayar. Jadi kalau sekarang kita bisa bikin sendiri yang lokal, dengan bisa dibilang unlimited generation of token, unlimited prompting, terus datanya juga aman nih, ada di tempat kita sendiri. Dan buat apa lagi? Kalau mungkin kalau cuma pakainya sendirian, mikir ya, 300.000 sebulan dibandingin beli server. Tapi kalau Anda udah mulai ke UMKM, punya karyawan 20 orang, suruh langganan satu-satu 300.000 itu 9 juta sebulan loh kayak gitu buat nge-generate di sini. Dan disitulah Axio siapin solusinya. Sebenarnya secara mungkin Anda nggak sadar, Axio tuh udah mulai preparing di situ untuk mempersiapkan masuk ke AI Ready PC. Kita waktu itu udah siapin ada Pomo 755 yang ditenagai dengan Nvidia RTX 5050. Ini sudah cukup powerful karena saat ini launching, ini VRAM-nya ini udah 8 GB, which is cukup buat ngejalanin saat ini model-model large language model yang size-nya 3 GB, 4 GB, sampai 6 GB bisa di-load di situ. Dan cukup pintar buat Anda pakai kalau sendiri-sendiri ya, kalau buat sendiri, buat bikin surat, buat bikin nanya-nanya, melakukan pertanyaan di situ, dia sudah cukup bisa buat di situ. Nah ini buat yang personal, Anda sudah bisa. Dan Pomo 755 ini menjadi dasar awal dari seluruh line up kita yang kita launching mulai dari tahun ini dan ke depannya. Axio nggak cuma ngeluncurin AI PC, karena AI PC itu menurut kami it's just a start, it's just the beginning. Tapi yang penting itu adalah sebenarnya the new whole AI era. Sovereign AI, jadi kedaulatan AI semuanya yang harus dikuasai. Mulai dari AI PC-nya tadi itu, ya, mulai dari kita punya laptop Pomo ini, dan kita juga sudah siapkan ada namanya AI Super Agent buat mendukung Anda sekarang yang mulai suka nih. Sekarang kan mulai AI ini bertobatlah kalau yang cuma suka buat prompting doang. Karena sekarang AI itu lebih pintar daripada cuma sekedar buat prompting. Kita bisa bikin mereka itu jadi karyawan yang bekerja secara otomatis. Dan saya nggak ngomongin tentang automation. Kalau automation cuma diprogram jalan begitu doang. Keluar, pokoknya tiap Selasa beli rokok bawa ke sini. Selasa beli rokok ke sini. Begitu sampai keluar rokoknya nggak, tukang warung rokoknya tutup, dia balik nggak bawa apa-apa. Tapi agent sekarang jauh lebih pintar. Dia pokoknya tahu tiap hari Selasa harus ada yang dibeliin rokok, dia akan cari sendiri rokoknya dari mana. Nah itu agent AI, agentic AI. Dan ini sekarang udah jalan, udah mulai rame di mana-mana. Makanya sekarang komputer juga harganya naik karena orang banyak beli juga, salah satunya buat dijadiin alat-alat buat agent AI ini dinyalain 24 jam soalnya. Dia bisa ngecekin email Anda, terus nanti langsung tahu, ada email yang harus Anda jawab. Terus, ada pertanyaan ini, ada yang minta jadwal meeting. Dia bisa langsung ngecek juga ke kalender Anda, jam segini kosong. Terus dia bisa langsung nge-WA juga mungkin nanti ke sekretaris Anda, nyocokin, Pak Samuel jam segini, nggak ada janji lagi kan dengan yang lain, nggak ada. Dan dia langsung bikinin agenda dan menjawab email Anda secara otomatis. Jadi tadi dibilang bisa punya karyawan virtual, dan Anda bisa punya ratusan sekarang. Asal Anda mau korbankan satu komputer buat nyala terus 24 jam. Axio udah siapkan, Axio Super Agent, ini pricingnya harganya start under 10 juta. Buat Anda yang mau mulai coba-coba di situ. Dan ini baru mulai lagi karena kita sekarang juga udah develop satu namanya Axio AI Super Computer. Super komputer yang mini size. Nanti Anda bisa lihat di sebelah sana, di sebelah kanan. Itu ada komputer yang kira-kira tingginya itu nggak beda jauh sama gelas kaca yang ada di depan Anda saat ini. Dan mungkin cuma dilihat, ini mah PC kecil yang dari dulu ada. Jangan sembarangan. Itu RAM-nya 128 GB, tapi sudah menggunakan teknologi Unified RAM. Jadi Unified RAM itu ngebikin RAM yang 128 itu bisa terdeteksi seolah-olah itu seperti VRAM yang ada di VGA kita. Kenapa orang itu dulu berlomba-lomba belinya harus pakai RTX? Karena dikejar itu VRAM-nya itu. Beli komputer mahal-mahal supaya ngejar VRAM-nya 8 GB. Dan saat ini Anda punya 128 GB di komputer ukuran kecil itu. Dengan harga yang cukup terjangkau juga kalau untuk level mungkin perusahaan-perusahaan kecil. Ini pricingnya akan start di sekitaran mulai dari 60 sampai 80 juta. Kenapa saya bilang terjangkau? Ingat, subscription 20 orang 9 juta sebulan. Anda setahun langganan 9 juta sebulan itu udah hampir 100 juta mungkin keluar uangnya. Beli itu satu sebenarnya buat dipakai tapi bukan untuk 20 orang ya, tapi itu sudah bisa buat misalnya buat kalau Anda punya engineer yang mesti melakukan pengetesan berulang-ulang, atau Anda butuh yang sering banget untuk melakukan prompting terus-terusan. Pak Samuel tuh nge-develop software ini pakai itu ya Pak ya, gitu ya. Ambil jalan-jalan itu dijalin buat jadi mini server. Dan kita nggak stop di sini, kita juga menunjukkan bahwa kita sangat serius untuk masuk ke dalam enterprise level.
Di enterprise level kita nanti ada brand namanya Rainer. Mungkin teman-teman bingung di sini. Rainer itu apa? Axio sering dengar. Rainer ini adalah sub brandnya dari Axio yang memang kami fokuskan untuk menggarap segmen enterprise. Ini bukan merek baru ya. Ini merek yang sudah ada dari tahun 2007. Jadi 19 tahun yang lalu sudah di-develop, dan Rainer sendiri juga dikelola secara khusus oleh perusahaan terpisah PT Indo Mega Vision untuk menunjukkan bahwa Axio ini pengen supaya segmen ini digarap benar-benar secara khusus, mulai dari riset development-nya, marketingnya, pemasarannya, sampai after sales-nya. Layanan after sales-nya Rainer ini disupport di on-site service untuk daerah Jawa Bali, dan servisnya ini mencapai mulai dari 3 tahun. Speknya apa? Speknya itu bahkan customizable sesuai dengan kebutuhan Anda seperti apa. Jadi mau bikinnya seperti apa. Produknya starting dari AI Workstation ini, ya, jadi yang ada di sebelah kanan sini. Ini AI Workstation, nanti secara detail akan disampaikan langsung oleh Direktur PT Indo Mega Vision. Spesifikasinya di sini, ini pricingnya starting dari 100 sampai mungkin 300 jutaan. Ini cocok buat yang mau mulai ngebikin semacam kayak lokal LLM, lokal ChatGPT sendiri, lokal Gemini sendiri, buat yang jumlahnya mungkin ya masih skala mungkin puluhan sampai ratusan awal gitu ya. Dan kalau Anda butuh yang lebih besar lagi, kita sudah siapkan yang benar-benar versi data center class, yaitu AI server. Ini namanya kita sebutnya ini, yang komputernya yang sebelah sini, ini bukannya power supply-nya kulkas ya Bapak Ibu semuanya, dan ini bukan juga server biasa. Ini sebenarnya sebuah server AI. Jadi kemarin saya lihat waktu lagi dibongkar dalamnya, itu dalamnya pas saya lihat itu ada akinya ya, kata saya lihat. Gede banget ya, ada kotak hitam gede segede aki. Kalau Bapak Ibu pernah lihat aki mobil, bukan aki motor, ada 8 biji di dalam. Nah, itu isinya VGA. Lihat GPU-nya, itu ditenagai oleh AMD Mystic 350, dan Axio saat ini adalah yang pertama kali di Indonesia yang launching produk ini di sini. Kita satu-satunya hari ini brand di Indonesia yang punya produk ini, dan ini sangat powerful hari ini.